Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwafillah rahimakumullah. Tadabbur Lail kali ini insyaallah kita akan menghadirkan satu hari satu juz insyaallah. Pada pertemuan kali ini juz pertama kita akan membahas satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak hanya saja sedang menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah ridha terhadap engkau wahai Muhammad sampai engkau ikut dengan millah mereka, ajaran mereka. Tetapi makna yang sesungguhnya selain itu adalah bahwasanya Allah ingin menegaskan bahwasanya engkau wahai Muhammad jangan pernah banyak berharap. Kalau dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan mubalaghatun fi iqnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an islamihim. Sehingga Allah ingin menegaskan bahwasanya ini adalah puncak dari cara Allah supaya engkau wahai Muhammad tidak pernah banyak berharap terhadap keislaman mereka. Sebab kalau mereka saja tidak akan pernah ridho kepada engkau sampai ikut agama mereka, bagaimana mungkin mereka akan ikut kepada agamamu wahai Muhammad? Makanya ayat tersebut, hikmah dari ayat tersebut adalah kita sebagai orang Islam kalau diberikan amanah atau diberikan makom sebagai orang yang mengajar, menyampaikan dakwah kepada umat Islam, maka yang perlu ditanamkan dalam hati kita adalah inna alaika illal balagh. Tugas kamu hanya menyampaikan. Tidak perlu kita berharap lebih supaya ada kecenderungan jadi tidak suka kalau kemudian yang kita ajak itu berpaling atau menolak dengan halus meskipun dengan cara seperti itu. Karena Rasul pun sudah ditegaskan. Orang-orang seperti itu tidak perlu engkau banyak berharap. Kemudian poin yang kedua, perhatikan bagaimana konteks ayat. Ada perbedaan ketika Allah ingin menyampaikan antara millah dan ahwa. Terletak pada perbedaan ittaba'ata. Yang pertama, hatta tattabi'a millatahum. Kemudian yang terakhir ditutup dengan wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Bukan millah. Sebab yang membedakan antara millah dan ahwa ini maknanya adalah orang Yahudi dan Nasrani bagaimanapun kedekatan dengan umat Islam dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu sama, maka disebutkan millah. Maka ketika urusannya dengan Yahudi dan Nasrani bukan ittaba'ata wala in ittaba'ta millatahum, bukan, tapi wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Sebab ahwa ini adalah hawa nafsu, ya, bukan lagi tentang millah. Kedekatan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat sebelumnya atau Yahudi Nasrani ini masih mengandung unsur bukan seperti sekarang. Maka kalau sekarang itu Yahudi dan Nasrani itu karena yuharrifunal kalima'an mawadhi'ah, mereka semua menggantikan ajaran. Tetapi kaum yang terdahulu mereka semua masih lurus. Makanya masih disebutkan tentang keimanan orang Yahudi, keimanan orang Nasrani. Bahkan disebutkan bahwasanya ada seorang anak kecil yang dia dididik untuk menjadi tukang sihir. Namun pada saat proses perjalanan yang mencari ilmu menjadi tukang sihir, ternyata dia ketemu dengan rohib. Rohib maknanya pendeta. Artinya kisah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar disebutkan di situ di dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Anak ini sungguh dia menemukan keimanannya kepada Allah justru belajar lewat rohib. Maknanya rohib pendeta ini mereka adalah pendeta-pendeta yang masih beriman. Sehingga kedekatan antara agama Yahudi, Nasrani, Islam itu masih sama, ditutup. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, bukan wala ini taba'ata millatahum. Disebutkan pada awal juz 7 atau akhir dari juz 6, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang-orang yang akan engkau temui kedekatan mawaddahnya kepada orang-orang beriman itu mereka yang mengatakan inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana. Perhatikan rohib, qissisin, itu semua karena keimanan mereka masih sama, keimanan mereka masih murni, belum seperti golongan-golongan mereka yang yuharrifunal kalima amma mawadhi'ah. Mungkin sekiranya itu tadabbur singkat ini
kita ingin setiap hari di bulan Ramadan ini, setiap hari berkisah antara tadabbur singkat juz 1 pada hari ke-1, juz 2 pada hari kedua, dan demikian. Semoga Allah berikan kemudahan dan Allah terima siam dan qiyam kita pada bulan Ramadan ini. Alafu minkum. Salah ucap, salah kata, jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.